kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan data Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Kalian tahu nggak Prabowo mempunyai tanah seluas 340.000 hektar area? Benarkah? Mari kita bahas. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum aku bahas, pastikan kalian like, follow, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video viral dan menarik lainnya. Sebelumnya ramai Pak Anies membahas tentang kepemilikan tanah seluas 340 hektar area milik Prabowo di saat prajurit kesulitan rumah dan tempat tinggal. Sebenarnya tema ini sudah dibahas ya tahun 2019 di debat Capres saat Jokowi dan Pak Prabowo berdebat saat itu. Nah, dan bagaimana videonya, mari aja kita simak perdebatan mereka tentang 340.000 hektar area. Mari kita simak videonya. Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita? Ya, jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya habis. Untuk Pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Lari ke luar negeri, saya juga minta izin. Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Nah, gimana guys? Kebenaran akan mencari faktanya sendiri. Nah, dilansir dari cnbc.com, menurut Pak Yusuf Kala, kepemilikan ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pernah juga diangkat saat debat Pilpres 2019. Yaitu yang kita simak videonya tadi guys. Nah, itu sudah diklarifikasi dan itu benar adanya. Adapun izin penggunaan lahan dari dasar hak guna usaha itu bahkan diteken langsung oleh mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala pada tahun 2004 sampai 2009. Nah, Pak Prabowo sendiri memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah ya kan? Memang benar dia punya gitu. Nah, itu kata Yusuf Kala di kantor Wapres saat itu, tepatnya tanggal 19 bulan 2 2019. Nah, kepemilikan lahan Prabowo sendiri sempat disinggung oleh Pak Joko Widodo dalam debat kedua di Jakarta hari Minggu waktu itu. Kalau nggak salah, Prabowo disebut
memiliki lahan di Kalimantan Timur dan Aceh seluas masing-masing itu 220 hektar dan 120 hektar. Nah, itu kata Pak Jokowi saat debat itu. Kata Pak JK, tanahnya berstatus hak guna usaha HGU. Itu dibeli oleh mantan Danjen Kopassus itu seharga 150 juta US. Tanah yang dibeli Prabowo tepat 2 minggu setelah JK dilantik sebagai wakil presiden. JK hanya mengetahui tanah Prabowo yang ada di Kalimantan. Sedangkan yang di Aceh, JK tak banyak mengetahui akan hal tersebut. Jadi kesimpulannya kalau menurut aku ya, apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan itu valid guys, atau sesuai fakta dan data. Jadi seharusnya Pak Prabowo tak usah terpancing emosi. Jadi sejawab saja, itu hak guna usaha. Kalaupun salah, jawab setelah Pak Anies berbicara. Memang acara debat ini harus benar-benar menguasai materi, karena apa ya, data dan fakta itu harus benar-benar paham dan lihai dalam berbicara dalam hitungan 1-3 menit. Jadi memang untuk kebenaran fakta Anies ini valid. Kalau menurut kalian gimana guys? Anies sudah cocok jadi presiden 2024 2029? Komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.